kita ada program balon payment yang dimana angsurannya mulai dari 1,5 jutaan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel mengusin info-info seputar otomotif. Di samping kanan kiri kita ada dua mobil low MPV entry ya, atau LCGC entry untuk kelas MPV, yaitu Daihatsu New Sigra yang merupakan MPV LCGC terlaris ya. Dimana di sebelah kanan ada tipe X dan di kiri ada tipe R. Dan kita pada video kali ini akan membandingkan antara keduanya, kira-kira dengan selisih harga yang ada, kira-kira mana yang lebih worth it untuk dimiliki dan apa saja bedanya, kita nanti akan bongkar semuanya. Namun sebelum kita bongkar, untuk buat teman-teman yang pengen tahu juga info promo-promo dari Daihatsu, gak ada salahnya kita simak dulu video yang satu ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aditya dari Astra Daihatsu Pondok Cabe. Bagi Bapak Ibu yang ada rencana pembelian unit Daihatsu, bisa langsung hubungi ke Aditya di 081540040009. Dan bagi Bapak Ibu yang ada rencana datang ke showroom, bisa langsung ke Astra Daihatsu Pondok Cabe yang beralamat di Jalan Raya Pondok Cabe, Blok CA2, Kota Tangerang Selatan. Patokannya tepat di seberang lapangan terbang Pondok Cabe. Nah, selain melayani penjualan mobil baru, showroom kami juga melayani servis dan juga penjualan spare part. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan servis di showroom kami atau di bengkel kami, Bapak Ibu bisa langsung datang ke showroom kami atau bisa hubungi Aditya terlebih dahulu. Jadi Aditya bisa langsung bantu bookingkan servis. Jadi pada saat Bapak Ibu datang ke bengkel kami sudah tidak perlu takut atau khawatir antri lagi. Nah, bagi Bapak Ibu yang ada rencana pembelian mobil Daihatsu baru, Aditya sudah siapkan beberapa promo-promo menarik dan spesial khusus untuk Bapak Ibu. Contohnya yang pertama, untuk Bapak Ibu yang ada rencana pembelian mobil Daihatsu baik secara cash maupun kredit, Bapak Ibu akan mendapatkan diskon spesial dan terbaik se-Indonesia. Dan tentunya, Bapak Ibu masih bisa nego sampai deal. Lalu yang kedua, kita juga ada promo DP ringan. DP-nya mulai dari 10% saja. Contohnya mobil di samping kita ini, Daihatsu Sigra, DP-nya mulai dari 5 jutaan, Daihatsu Ayla, DP-nya mulai dari 5 jutaan, Daihatsu Terios, DP-nya mulai dari 13 jutaan, Daihatsu Xenia, DP-nya mulai 15 jutaan, Daihatsu Rocky, DP-nya mulai 12 jutaan, dan terakhir untuk mobil komersial kita, untuk Grand Max Pickup, DP-nya mulai dari 15 jutaan aja. Lalu yang ketiga, kita ada promo angsuran ringan. Dengan angsuran mulai dari 2 jutaan aja, Bapak Ibu sudah bisa memiliki mobil Daihatsu terbaru dari kami. Bahkan khusus untuk karyawan Astra Group, kita ada program balon payment yang dimana angsurannya mulai dari 1,5 jutaan saja. Lalu yang keempat, kita juga ada promo bunga ringan, yang dimana bunganya mulai dari 0% untuk tenor 1 tahun, dan juga kita ada promo bunga-bunga spesial lainnya untuk tenor 2 tahun sampai dengan 8 tahun. Jadi Bapak Ibu yang berminat rencana pembelian cash maupun kredit kurang lebih sama saja, karena kita ada program bunga 0%. Lalu yang kelima, kita juga ada program tukar tambah. Bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan tukar tambah dari mobil lamanya ke mobil Daihatsu terbaru, Bapak Ibu bisa langsung hubungi ke Aditya saja. Jadi Bapak Ibu sudah tidak perlu keliling showroom lagi, karena Adit dapat pastikan bahwa mobil lama Bapak Ibu sekalian dengan merek apapun akan mendapatkan penawaran harga terbaik dari kami. Bahkan untuk pembelian mobil Daihatsu barunya, Bapak Ibu akan mendapatkan tambahan cashback sampai dengan 5 juta lagi jika Bapak Ibu melakukan proses tukar tambahnya melalui kami. Lalu yang keenam, kita akan memberikan jasa servis gratis selama 3 tahun atau 50.000 km. Tentunya ini akan meringankan biaya servis Bapak Ibu karena jasa servisnya sudah gratis.
Lalu yang ketujuh, kita juga ada layanan emergency 24 jam gratis selama 5 tahun. Jadi, buat Bapak Ibu yang mengalami kendala-kendala dengan mobil Daihatsu-nya, Bapak Ibu cukup menghubungi kami, maka tim kami akan membantu Bapak Ibu ke lokasi secara gratis. Dan terakhir, ini yang paling menarik. Bagi Bapak Ibu yang melakukan pembelian mobil baru Daihatsu-nya dengan Aditya, maka Bapak Ibu akan mendapatkan hadiah langsung seperti voucher belanja, e-money, atau alat elektronik lainnya. Dan ini tanpa diundi. Selain itu, Bapak Ibu juga mendapatkan kesempatan dan hadiah umroh gratis bersama Daihatsu untuk periode pembelian dari bulan Februari sampai dengan April 2025. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan test drive, Bapak Ibu bisa langsung hubungi Aditya. Maka Aditya akan bantu siapkan unit test drive-nya. Dan seandainya Bapak Ibu tidak sempat datang ke showroom kami, Bapak Ibu bisa langsung kirimkan alamatnya saja. Maka Aditya akan bawakan unit test drive ke rumah atau ke kantor Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang cari mobil Daihatsu, jangan lupa hubungi ke Aditya ya. Ingat Daihatsu, ingat Aditya. Nah, itu tadi kita sudah simak info promo-promo menarik dari Mas Adit dari Astra Daihatsu Pondok Cabe. Jadi teman-teman nanti yang butuh informasi seputar pembelian Daihatsu atau pengen nego langsung promo-promonya, langsung aja hubungin Mas Adit. Nomornya sudah ada di deskripsi. Dan di bawahnya juga kita sudah lampirkan harga lengkap. Jadi teman-teman cek-cek di deskripsi juga gitu ya untuk mendapatkan info lebih lanjut gitu ya. Oke, kita langsung bandingkan antara Daihatsu New Sigra tipe X versus tipe R 2025. Selisih harga sekitar 8 jutaan, kira-kira mana yang lebih worth it? Kita lihat di sini dari tampak depannya, kita amati dari tipe X. Dia untuk desain grillnya hampir sama sebenarnya ya. Jadi modelnya garis-garis horizontal, di bagian tengah ini di finishing warna black dove, di bagian atasnya dia ada ornamen garis list di finishing warna body untuk tipe X ya, dan dilengkapi dengan emblem Sigra di bagian tengahnya. Dan untuk bumper bawahnya juga dia di finishing warna black dove ya, di bagian kisi-kisi tengahnya juga dengan finishing warna body untuk keseluruhan bumpernya. Dan kita bandingkan untuk yang tipe R, itu perbedaannya ada di bagian garnish ornamen di bagian atas, ini di finishing warna black glossy, lengkap dengan tambahan aksen berwarna chrome di bagian bawahnya ya. Lalu di tengahnya sama ada emblem Sigra berwarna chrome, jadi kelihatannya dia lebih elegan, kelihatan lebih mewah dari wajah depannya. Dan untuk perbandingan lampu-lampunya, ini untuk lampu utamanya sama ya, pakai LED multireflektor, tidak ada perbedaan. Lampu senjanya juga sama-sama masih halogen, begitu pula dengan lampu sennya juga halogen. Tapi bedanya untuk yang tipe X dia belum ada fog lampnya ya, jadi hanya ada housing atau cover aja. Sedangkan untuk yang tipe R, dia sudah ada tambahan fog lamp kanan kiri ya, masih lampu halogen berwarna kuning. Dan dia juga di finishing warna black glossy untuk cover atau housingnya, jadi kelihatan lebih mewah juga. Dan secara keseluruhan ini adalah wajah depan dari Daihatsu New Sigra 12X 2025. Dan ini adalah tampak keseluruhan wajah depan dari Daihatsu New Sigra 12R 2025. Dan ini adalah perbandingan Sigra tipe X versus tipe R dari tampak wajah depannya. Sekarang kita bongkar perbandingan mesinnya ya. Ngomongin Sigra, sebenarnya untuk mesin dia ada dua pilihan, ada 1000 cc dan 1200 cc. Tapi untuk yang tipe X dan tipe R ini dia dilengkapi dengan mesin yang sama, yaitu mesin bensin 1200 cc 4 silinder DOHC dengan teknologi dual VVT-i. Dimana dengan mesin ini Daihatsu New Sigra baik tipe X ataupun R ini dia memiliki tenaga yang sama juga, yaitu di 88 PS pada 6000 rpm dan torsi yang sama juga di 11 kgm pada 4200 rpm berpenggerak roda depan. Dan kita lihat di sini baik tipe X ataupun tipe R pada kap mesinnya juga sama-sama dilengkapi dengan peredam pada kap mesinnya. Sekarang kita bongkar untuk perbandingan eksterior sampingnya. Dari kaki-kakinya, ini untuk Sigra tipe X dilengkapi dengan velg standar ya, atau masih kaleng istilahnya ya. Warnanya dia hitam tentunya, tapi sudah mendapatkan wheel dop R14 dengan profil ban di 175/65. Sudah dilengkapi dengan rem cakram di depan dan sudah ada ABS dan EBD untuk matic-nya ya. Dan untuk tipe R ini bedanya dia velgnya sudah racing, jadi kelihatan lebih sporty. Warnanya juga two tone polish model Spider dengan profil ban yang sama sebenarnya ya. Untuk ringnya R14, bannya dia 175/65 ya. Sudah dilengkapi dengan rem cakram juga.
yang tentunya untuk maticnya juga sudah dilengkapi dengan ABS dan EBD juga. Lalu di bagian atas ini untuk spionnya, kalau yang tipe X sayangnya dia masih standar gitu ya, jadi masih manual, belum elektrik, dan dia juga covernya kecil seperti ini. Tapi untuk yang Sigra tipe R dia sudah kelihatan modern ya, di finishing warna black glossy dengan cover yang cukup besar, sudah ada lampu sennya juga, bahkan pengaturan kacanya juga sudah elektrik, sudah bisa dilipat buka otomatis juga, jadi sudah cukup modern dan lengkap. Kemudian di bagian atas kacanya sama-sama sudah ditambahkan talang air juga ya, dengan emblem Sigra di belakangnya. Handle pintunya tidak ada perbedaan, sama-sama model tarik warna body dan belum smart entry juga keduanya. Dan kita lihat untuk roda belakangnya ini juga sama-sama masih pakai rem yang tromol juga ya, jadi tidak ada perbedaan kecuali di model velgnya. Untuk yang Sigra tipe X masih standar, sedangkan untuk Sigra tipe R tentunya dia sudah pakai velg racing R14. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior samping dari Daihatsu New Sigra 12X 2025, dan ini adalah tampak eksterior samping dari Daihatsu New Sigra 12R 2025. Sekarang kita bongkar untuk perbandingan eksterior belakangnya. Dari atas, untuk model antenanya sama ya, sudah pakai sirip hiu baik tipe X ataupun tipe R, warna body tidak ada perbedaan. Kemudian di atas ini juga sama-sama ada roof spoiler warna black dove juga gitu ya, tidak ada perbedaan juga. Kacanya juga sama-sama standar, ada wiper belakang juga sama. Tapi bedanya kalau kita lihat di bagian tengah ya, untuk tipe X ada garnish ornamen warna body ya, dengan logo emblem Daihatsu di tengahnya. Tapi untuk tipe X belum dilengkapi dengan kamera belakang ya. Sedangkan untuk yang tipe R, dia ornamennya warna chrome, jadi kelihatan lebih mewah gitu ya, dengan emblem Daihatsu juga di tengahnya. Dan untuk tipe R ini menariknya juga sudah ada parkir kameranya juga ya, jadi ada kamera mundur untuk membantu saat kita lagi mundur tentunya. Dan untuk desain lampunya ini ada perbedaan. Kalau kita lihat dari tipe X dia standar ya, hanya buletan di bagian kanan tanpa reflektor, dengan lampu yang masih halogen semuanya, baik lampu malam, lampu rem, lampu sen, dan lampu mundurnya semuanya halogen. Dan untuk tipe R bedanya dia ada tambahan reflektor ya, jadi kelihatan lebih sporty, mirip yang ada di Innova Ribbon walaupun desainnya lebih kecil gitu ya. Tapi untuk lampu-lampu fungsinya dia sama, masih halogen semuanya juga. Dan kita lihat lagi di bagian kanan kirinya ini juga dia ada emblem ya. Untuk Sigra tipe X ada emblem Sigra X Dual VVT-i. Tapi untuk yang tipe R tentunya dia ada emblem Sigra R Dual VVT-i gitu ya, untuk menunjukkan tipe R-nya itu juga bedanya. Dan di bagian bumper bawahnya ini sama-sama ada dua parkir sensor juga, tidak ada perbedaan. Jadi untuk keamanan untuk mundur, yang tipe X sudah ada parkir sensor walaupun tidak ada kamera gitu ya. Dan bumper bawahnya pun desainnya sama, warna body semuanya, dan sedikit tambahan list warna black dove di bagian tengahnya. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior belakang dari Daihatsu New Sigra 12X 2025. Dan ini adalah tampak eksterior belakang dari Daihatsu New Sigra tipe R 2025. Dan ini adalah perbandingan Daihatsu New Sigra tipe X versus tipe R 2025. Untuk kuncinya ini tidak ada perbedaan, jadi kuncinya modelnya sama ya, masih kunci colok. Dan baik tipe X ataupun tipe R sama-sama sudah dapat remote juga ya, dapat dua kayak gini. Di belakangnya juga ada logo Daihatsu warna hitam semuanya ya. Jadi untuk kunci tidak ada perbedaan sama sekali. Dan saat dikunci, kalau yang tipe R tentunya dia ada nyala lampu sen di spion gitu ya, karena dia sudah lengkap spionnya, ada lampu sennya juga gitu ya. Tapi belum bisa terlipat otomatis saat dikunci. Jadi untuk kunci ini tidak ada perbedaan. Jadi teman-teman kalau mau buka pintu-pintunya gitu ya, teman-teman selalu tekan yang ada di remote ini karena belum keyless gitu ya. Oke, kita buka. Kita lihat interior dalamnya. Untuk door trim depannya, ngomongin Sigra tipe X ini masih didominasi warna hitam semuanya full gitu ya, dengan bahan plastik, termasuk handle pintunya warna hitam, armrestnya warna hitam full juga, ada laci kecil di atas, ada tombol-tombol power window, auto di bagian driver. Di bawah ada speaker ya, untuk pintu kanan kiri ada dua cup holder dan door pocket. Kita masuk ke dalam. Nah, di dalam untuk nuansa dashboardnya untuk Sigra tipe X ini juga full warna hitam juga gitu ya. Jadi masih standar banget gitu ya. Di bagian kanannya ada tempat penyimpanan terbuka, kisi AC-nya juga warna hitam. Tidak ada tombol-tombol apapun di sini, kosong semuanya. Ada laci penyimpanan kecil di bagian bawahnya. Dan untuk ban joknya ini masih bahan fabric ya. Warna hitam dengan motif-motif titik-titik warna merah-merah dan ada motif-motif garis-garis gitu ya.
Dan di sini pengaturan sadarannya masih manual, tidak ada pengaturan untuk ketinggian jok, dan untuk maju mundurnya juga dia masih manual juga. Nah, untuk door trim dari tipe R kita lihat di sini dia tidak hanya warna hitam semuanya, tapi sedikit ada perpaduan seperti di bagian handle pintunya dia sudah dilapis chrome jadi kelihatan lebih mewah. Lalu di armrestnya juga ada finishing warna silver juga gitu ya, jadi kelihatan lebih elegan juga gitu ya, dengan tombol-tombol power window yang sama. Dan di bagian bawah juga sama persis ya, ada speaker, ada dua cup holder dan door pocket. Oke, kita langsung masuk ke dalam. Nah, di dalam nuansa dashboardnya ini juga sedikit lebih variatif gitu ya, kelihatan lebih elegan sedikit karena dia ada list-list warna silvernya, termasuk di bagian kisi AC sebelah kirinya juga ada lingkaran warna chrome-nya. Kemudian di bawahnya juga ada tombol untuk pengaturan spion ya, karena untuk yang tipe R dia sudah ada pengaturan untuk spion, bahkan bisa untuk melipat spionnya juga. Dan untuk perbedaan lainnya, untuk ban joknya ini juga masih fabric, tapi dia ada bintik-bintik warna merah-merahnya gitu ya, dengan motif-motif juga. Tapi untuk pengaturan sandarannya juga masih manual, tidak ada pengaturan ketinggian jok juga sama, dan untuk maju mundurnya juga masih manual. Untuk setirnya, untuk Sigra tipe X ini warna hitam semuanya ya, modelnya 3 spoke, tidak ada warna-warna chrome atau silvernya, kecuali di bagian tengahnya ada emblem Daihatsu berwarna chrome, tapi menariknya sudah dilengkapi dengan airbag untuk di bagian pengemudi ya. Dan untuk setirnya ini fix ya, untuk Sigra tidak bisa diatur naik turun ataupun maju mundur. Di belakang setir sebelah kanan ada saklar-saklar menunjukkan lampu-lampunya. Untuk yang tipe X sayang nggak ada pengaturan fog lamp karena belum ada fog lampnya. Dan di kirinya ada saklar-saklar menunjukkan bumper depan dan belakangnya masih standar. Untuk menghidupkan mesinnya, kuncinya masih colok kayak gini ya, walaupun ada remote-nya. Jadi teman-teman tetap colok di bagian kanan lubangnya. Sambil injak rem, kita putar ya. Oke, untuk tampilan dari speedometernya juga masih standar, masih analog. RPM-nya di kiri, di kanannya ada kecepatannya. Ini modelnya kayak timbul gitu ya, warna silver dengan jarum warna merah. Dan untuk indikatornya cukup lengkap ya, walaupun masih standar juga. Dan untuk MID-nya pun masih standar, tapi ya tetap akan membantu kita selama perjalanan ya, karena akan memberikan info-info seperti jam, kemudian kilometer ditempuh, BBM yang bisa dipakai lagi gitu ya, sudah habis apa belum gitu ya, odo trip itu ada semuanya gitu ya. Tapi ya secara totally ini masih standar ya, karena memang ngomongin LCC ini sudah cukup baik juga gitu ya. Untuk setirnya modelnya sama 3 spoke, tapi bedanya sudah ada nuansa warna silvernya di kanan kirinya ya, jadi kelihatan lebih elegan. Tapi untuk di bagian tengahnya juga sama, tidak ada tombol-tombol ya, jadi ada logo Daihatsu dan airbag juga sama. Tapi untuk pengaturan lampu-lampunya dia sudah ada pengaturan untuk fog lamp ya, karena untuk yang tipe R sudah dilengkapi dengan fog lamp. Dan untuk pengaturan wipernya dia sama persis. Untuk hidupin mesinnya tipe R juga sama ya, masih kunci colok, jadi kita colok aja di sebelah kanan sambil injak rem ya. Nah, saat dinyalakan kita lihat tampilan speedometernya juga masih analog juga gitu ya. Versinya dia agak timbul, model desain dari lingkaran untuk RPM dan kilometernya. Dan untuk di bagian MID-nya juga masih standar ya, masih kecil, belum TFT di bagian kanan. Jadi tidak ada perbedaan di speedometer. Di tengah head unit audionya untuk yang tipe X masih standar ya. Untuk model dari audionya itu masih model tape 2 DIN, belum bisa layar video jadinya. Dan di sini sudah ada koneksi ke telepon ataupun sambungan ke Bluetooth juga, bisa pakai port USB juga, iPod juga bisa gitu ya. Tapi ya kekurangannya nggak bisa nonton video aja gitu ya. Jadi teman-teman harus ganti kalau misalkan mau nambah untuk bisa video, ataupun kalau misalkan teman-teman pengen ada kamera belakangnya juga harus ganti head unitnya jadinya gitu ya. Karena masih standar kayak gini untuk yang tipe X. Kemudian di kanan kirinya dia ada sisi AC-nya 2, kemudian di bawah audionya ada tombol untuk menyalakan lampu hazardnya standar. Dan di sini untuk tuas transmisinya ya, kalau yang Matic modelnya seperti ini, tetap di atas juga kayak gini, 4 percepatan, bisa diatur juga ya, mulai dari parkir, mundur, netral, drive, 3, 2, jadi bisa diubah ke gigi 2 gitu ya, kalau misalnya di tanjakan atau di turunan. Dan di kirinya di sini dia ada untuk pengaturan AC-nya, ini juga masih analog semuanya ya, model putar kayak gini, lengkap dengan sirkulasi udaranya juga bisa diatur dari luar ke dalam atau di dalam aja untuk rotasinya. Dan bedanya itu kalau tipe X dia nggak ada warna-warna silvernya gitu ya, jadi polos warna hitam semuanya kayak gini, sederhana, standar banget gitu ya. Dan di bawahnya juga ada laci penyimpanan terbuka kecil. Dan di kiri di sini juga ada airbag untuk penumpang depan, dan di sisi AC sebelah kirinya juga dia warna hitam full juga. Dan di bawahnya ada laci penyimpanan terbuka, ini dia standar ya, cukup besar untuk penyimpanan sih. Dan kita lihat secara keseluruhan tampilan dashboardnya ini sebenarnya cukup modern, tapi ya karena mungkin tipe basicnya bukan tipe tertinggi, jadi semuanya full warna hitam, jadi kelihatan lebih sederhana atau minimalis gitu ya.
Di bagian tengah untuk head unit audionya, kalau yang tipe R bedanya sudah pakai model touchscreen gitu ya. Dan ini juga tentunya teman-teman bisa lihat video gitu ya, dari koneksi ke USB, kemudian juga bisa disambungin ke Bluetooth juga gitu ya. Bahkan kalau misalkan teman-teman rubah ke mundur, dia juga sudah dilengkapi dengan kamera belakang tadi yang bisa ditampilkan di head unit audionya jadinya gitu ya. Jadi tentunya lebih modern dan lebih lengkap ya. Dan di bagian tuas transmisinya untuk Matic-nya sama gitu ya sebenarnya, cuman dia ada finishing warna silvernya gitu ya di bagian center tengahnya ini, jadi kelihatan tampak lebih mewah. Dan untuk fitur-fitur atau fungsinya dia masih sama juga. Lalu di dashboard kirinya juga ada airbag, dan perbedaannya hanya di kisi-kisi AC yang sebelah kirinya yang ada lingkaran warna chrome, itu aja untuk perbedaannya. Dan secara keseluruhan tampilan dashboardnya ini memang dia kelihatan sedikit lebih elegan atau lebih mewah gitu ya, dengan ornamen warna chrome dan juga warna-warna silver yang ada di dashboardnya ini. Kemudian di atas ada spion dalamnya standar juga, ada lampu cabin juga warna kuning. Kemudian di bagian kanan kirinya tentunya ada sun visor standar juga tanpa kaca, dan di kiri menariknya ada pegangan tangan untuk penumpang depannya. Kemudian di kanan kirinya di sini ada seat belt 3 titik penguncian ya, kanan kiri. Dan kita lihat untuk di atas joknya juga ada headrest, tapi di bagian depan ini masih model menyambung ya, atau istilahnya disebut model pocong gitu, jadi belum bisa diatur ketinggiannya. Dan menariknya di sini ada armrest juga, jadi buat perjalanan jauh tentunya akan menambah kenyamanan untuk driver juga, walaupun belum dilengkapi dengan konsol box ya. Untuk rem tangannya di sini masih model tarik, dan untuk tipe X tombolnya masih warna hitam ya. Dan di bawah sini menariknya juga ada satu power outlet, bisa untuk ngecas handphone gitu ya. Dan di bawahnya ada tempat penyimpanan terbuka. Lalu di paling bawah juga dilengkapi dengan karpet alas tentunya dengan emblem Sigra, dan ada apar juga gitu ya untuk jaga-jaga kalau ada kebakaran. Kemudian di bagian atas bedanya untuk sun visornya ini sudah ada tambahan kaca ya, baik untuk driver dan penumpang depannya. Kemudian untuk lampu cabinnya sama juga kuning, spion dalamnya standar, dan ada pegangan tangan juga sama gitu ya. Kemudian untuk di bagian jok juga dia headrestnya masih nyambung juga, seatbeltnya 3 titik sama juga ya. Dan bedanya itu di handremnya ya, ini rem tangannya sudah ada tombolnya itu di finishing warna chrome itu aja. Dan di bawah juga ada colokan untuk power outlet, laci terbuka, dan mendapatkan satu set karpet alas dan juga apar juga. Sekarang kita bongkar interior di baris keduanya ya. Untuk Daihatsu Sigra tipe X ini juga sama kayak depannya, door trimnya full warna hitam dari atas sampai bawah, termasuk armrestnya juga warna hitam full. Ada laci kecil di atas, ada tombol power window juga, lalu ada satu cup holder juga di atas ini. Dan handle pintunya juga masih warna hitam atau warna dasar juga ya. Dan di bawah dia hanya dilengkapi dengan satu speaker, tanpa cup holder, tanpa door pocket. Kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita berada di interior baris kedua dari Daihatsu Sigra tipe X ya. Secara ruang cabin kita lihat di bagian lutut cukup lumayan lega ya. Dan kalau misalnya kita majuin gitu ya, kalau dibagi sama sana ini maju sekitar mungkin 3-4 cm ya. Ini masih ada jarak ya, dan nanti mungkin kalau drivernya sudah nyetir juga akan maju juga ya. Ini saya mundurkan full dulu gitu. Kemudian di bagian atasnya headroomnya ini juga lumayan tinggi ya. Dari tinggi saya 167 ini masih 10 jari lebih sedikit. Di kanan kirinya juga menariknya ada pegangan tangan ya, fix. Kemudian di atas ini juga ada air circulator ya, kanan kiri. Kemudian ada pengaturannya di tengahnya. Jadi ini untuk mengembuskan udara AC depannya supaya bisa dinikmati di belakang juga gitu ya, supaya adem sampai belakang. Kemudian di tengahnya juga dilengkapi dengan lampu cabin, ini masih warna kuning standar ya. Untuk seatbeltnya kanan kirinya 3 titik penguncian, tapi untuk tengahnya dia hanya 2 titik penguncian ya. Dan di bagian atas jok ini menariknya sudah ada headrest juga, ada 2 sudah adjustable ya. Jadi beda sama depan yang masih nyambung, di sini sudah adjustable atau sudah bisa diatur ketiganya. Tapi hanya 2 nih, jadi kalau bertiga tengahnya nggak dapat headrest. Dan di sini nggak ada isofix ngomongin Sigra ya. Di depan di sini ada kantong-kantong juga, kanan kiri bisa untuk penyimpanan juga ya, cukup lumayan. Dan di bawah sini tengah juga ada satu power outlet nih. Jadi kalau teman-teman mau ngecas bisa juga dari sini langsung. Sekarang kita bandingkan untuk interior di baris keduanya ya. Nah, perbedaannya juga sama kayak depannya. Jadi untuk di bagian door trim, di handle pintunya sudah dilapis chrome juga ya, jadi kelihatan lebih elegan sedikit. Dan juga di bagian armrestnya juga ada finishing warna silver. Dan selebihnya ini sama persis yang ada di tipe X juga. Kita masuk ke dalam.
Nah, sekarang kita berada di interior dari Sigra tipe R ya. Secara ruang cabin sama persis, tidak ada perbedaan secara dimensi ya. Bahkan fitur-fiturnya pun sama ya. Seperti pegangan tangan di atas, air circulator juga, lampu cabinnya juga gitu ya. Kemudian di kanan kiri seatbeltnya 3 titik, tapi tengahnya juga 2 titik, headrestnya juga 2 juga, tidak ada isofix sama, ada kantong-kantong kanan kiri, ada power outlet di bawah juga. Jadi di baris keduanya tidak ada perbedaan sama sekali dari tipe X-nya. Sekarang kita masuk ke interior baris ketiganya ya. Pelipatan jok tengahnya ini cukup simpel juga ya. Yang tipe X bisa sekali jebretan juga, langsung terlipat full, jadi aksesnya akan luas kayak gini. Oke, kita masuk ke dalam. Nah, di dalam untuk ruang cabinnya ya, jadi langsung nyentuh kayak gini. Jadi teman-teman kalau pengen lebih rileks atau lebih nyaman, ini harus dimajuin sedikit ya ke depan. Dan kita lihat di sini di kanan kirinya dia tidak ada headrest ya di baris ketiganya, jadi joknya itu kosongan kayak gini ya untuk yang tipe X. Terus untuk seatbeltnya dia 2 titik aja kanan kiri, jadi bukan 3 titik ya. Lalu ada tempat penyimpanan terbuka kanan kiri, ada cup holder juga ya di kanan kirinya, dan di atas tidak ada pegangan tangan. Sekarang kita bandingkan interior di baris ketiganya untuk yang tipe R ya. Pelipatan joknya juga sama ya, sekali jebretan juga kita bisa masuk. Ruang cabinnya tentunya tidak ada perbedaan, dan kalau kita amati di baris ketiganya ini hampir sama persis juga gitu ya. Termasuk bahan joknya, ada laci-laci terbuka dan cup holder di kanan kiri. Bedanya hanya di bagian headrestnya. Kalau untuk yang tipe R sudah ada headrest yang sudah adjustable, sedangkan X tadi tidak ada headrest. Itu aja beda di baris tiganya. Sekarang kita bongkar untuk perbandingan bagasinya ya. Untuk membuka bagasi ini masih manual, baik tipe X juga ya. Kita lihat di sini dia bagasinya nggak terlalu luas, tapi tetap lumayan ya, karena dia masih ada space untuk bisa naruh 2 koper cabin juga gitu ya. Dan teman-teman juga bisa lipat jok baris ketiganya kalau dibutuhkan. Ini pelipatannya dia ke depan kayak gini ya. Nah, ini bagasinya jadi lebih luas, dan menariknya dia juga ada cargo net juga nih. Jadi teman-teman nggak perlu beli lagi untuk cargo netnya gitu ya. Oke, kita tutup. Kita bandingkan dengan tipe R-nya ya. Untuk yang tipe R bukannya juga manual, nggak ada perbedaan, dan ngomongin bagasinya tidak ada perbedaan juga gitu ya. Secara dimensi atau kelegaannya sama persis. Dapat cargo net juga, dan pelipatan jok baris ketiganya juga sama ya, dia juga ke depan juga seperti ini, dua-duanya langsung, jadi tidak ada perbedaan untuk bagasinya. Nah, itu tadi kita sudah membongkar perbandingan spek dan fitur-fitur lengkap perbandingan antara Daihatsu Sigra tipe X versus tipe R ya. Jadi sekarang teman-teman tentunya sudah tahu apa saja bedanya tadi ya, teman-teman bisa bandingkan. Dan dengan harga selisih sekitar 8 jutaan, kira-kira menurut teman-teman worth it yang mana ya? Nanti teman-teman boleh komentar di bawah. Tapi kalau sedikit masukan dari kita, mungkin dengan beda 8 juta, kalau misalkan teman-teman kredit gitu ya, apalagi tenornya jangka panjang 3-5 tahun, mungkin kalau dicicil gitu ya, mungkin kalau hanya beda 8 juta mendingan sekalian pilih R-nya ya, karena memang lebih lengkap, dan kalau dihitung angsurannya juga tentunya nggak selisih jauh gitu ya. Jadi ini menurut masukan kita, tapi teman-teman boleh berpandangan lain ya. Misalkan teman-teman kayaknya yang X saja bisa di-upgrade pelan-pelan gitu juga nggak apa-apa. Jadi teman-teman bisa berikan komentar juga di bawah untuk memberikan masukan ke teman-teman yang lain juga. Dan buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Daihatsu Sigra ini ataupun Daihatsu tipe-tipenya, teman-teman jangan sungkan-sungkan, bisa langsung hubungin Mas Adit aja. Nomornya sudah ada di bawah ya, langsung di japri. Yang pengen tahu seputar pembeliannya, promo netnya seperti apa gitu, hitungan kreditnya, atau bahkan mau lihat unit atau janjian test drive, teman-teman langsung aja hubunginya ke Mas Adit di nomor yang ada di bawah. Cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras.
Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan bermasukan di kolom komentar. Saya Andi Pras, pamit undur diri. Sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.